إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga teman membaca Al-Fatihah tadi, kuliahku pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Mengadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'idana bisiyami Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-ashab. Tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqana wasilan wa antarzuqana amanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Khudhu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Az-zakatu tuthiru lisa'imi minal lagwi warrafati wa tut'imu lil masakin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para shaimin, para shaimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tercinta, para asatidz, Ustaz Otong, Ustaz Al-Fatihah dan Ustaz yang lainnya, para DKI, para hujat yang berbahagia. Maka kita bersyukur kepada Allah di tengah aktivitas, di tengah berbagai kesibukan kita, kerja masih barangkali ya, tapi subhanallah kita tetap mengaktifkan, menghidupkan yang namanya Ramadan dengan berbagai kegiatan termasuk ta'lim. Maka kita katakan tawassulna bita'allumi, tawassulna bita'limi. Kita dengan sebab kita ngaji, dengan sebab kita ini, maka kita minta antar dukungan wasiat akan diberikan kelapangan, lapang hati, lapang rezeki, urusan mudah. Terus antar dukungan amanah, biar kita melaksanakan amanah termasuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad berisakan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah itu role model. Jadi kita cuma apa? Mutabah, ngikutin beliau. Karena ketemu dia sahabat, ngikutin sahabat. Karena ketemu sahabat, ngikutin tabi'in. Karena ketemu juga ulama-ulama salaf yang kenal dengan Tuhan, kita juga ngikutin. Banyak kita boros-boros yang lama, kita ikutin belajar sama guru-guru. Ini gambarannya, kita itu satu hasanah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga Allah sambut memberkahi kita, memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan, baik DKI-nya, para gurunya, jamaahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, kemudian diberikan kelapangan rezeki, keluasan urusan, kemudian andaikan kita bapak masih dalam husnul khotimah. Jadi berkat Ramadan. Kata Ramadan itu satu gambarannya ya. Kullu hasanatin yudha'afu bi aksara ila sab'in. Bahwa kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Itu kalau kata hadis seperti itu. Illa kecuali puasa, itu kata firman Tuhan. Wa ana azim, aku yang berikan jalan. Kenapa? Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan rasa laparnya, dia mengabaikan rasa hausnya. Kenapa? Li ajri,
yang kasih ganjaran. Nah, berarti kita meramaikan, menghidupkan namanya bulan Ramadan dengan bahasa memandikan, mempermandikan. Hayat kita Ramadan. Ini bahasa ini nur kalau kita laksanakan. Jadi bahasanya ketika Ramadan kita melaksanakan itu. Kemarin ada ini apa namanya, kita pantun sedikit ya, disebutkan di sini apa, buah delima warnanya merah ya, semoga puasa di hari ke-11 kita makin berkah. Jadi ngomongin zakat, satu zakat ini sejak zaman Nabi Ismail sudah ada. Ayat 51 dari surah Maryam disebutkan, kalau yang buruk ahlahu, Nabi Ismail itu keluarganya ayuki masalah itu zakat, agar mereka menunaikan salat dan zakat. Di zaman Nabi, saat Nabi di kota Mekah sudah ada yang namanya zakat. Cuma spesifik zakat itu besarnya, waktunya nggak ditentukan. Maka itulah gambaran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika ada satu hajat dikeluarin hartanya seluruhnya, total seluruhnya. Karena kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya kepada yang dipegang, maka digambarkan Abu Bakar melaksanakan namanya keluarin zakat, keluarin sedekah totalitas. Sampai sahabatnya, sampai lagi bertanya, apa yang kau sisakan buat anakmu? Apa yang kau sisakan buat keluarga? Apa yang kau sisakan buat engkau, Abu Bakar? Jawabnya sederhana, diriku, keluargaku, aku serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita uang miliaran masih hitung-hitungan sedekahnya. Kita langsung malu aja deh. Tadi promo lewat juga, dipirit dulu antara merah yang 100.000 sama merah yang gocek tuh, dipirit, jangan sampai ketutup. Kita banget itu, subhanallah. Abu Bakar totalitas jadi kayak gitu. Nah, pada tahun kedua Hijriah Rasulullah mulai ditentukan zakat fitrah. Kemudian zakat harta itu mulai di situ. Jadi bahasanya itulah gambaran yang digambarkan sejarah zakat. Maka nanti bahasanya kalau umpamanya zakat fitrah, gambarannya adalah satu Islam pada bulan Ramadan, kemudian ada harta lebih untuk sehari semalam. Tapi kalau zakat harta tertentu ada nisabnya, batas maksimal, kemudian haul, berikan kepada lain. Sekarang ada perkembangan zakat profesi, silakan aja itu apa-apa, laksanain. Kenapa kehati-hatian? Tapi jalan kemudian adalah nisab, misalnya emas 85 gram, ya harganya 1 juta, katakan minimal tidak punya tabungan 85 juta, nah keluarkan 2%. Itu tergantung gitu, sekarang ada apa ya. Nah, ini gambaran sedikit tentang zakat. Maka apa adab zakat yang kita tanamkan di sini. Kemarin buka-buka ya, kita pasti bilang ngomongin zakat ya. Nah, kita ngobrol sedikit ada adab zakat yang kita obrolin. Makna zakat sebelumnya adalah al-barakah, berkah. Jadi orang ngeluarin zakat itu pasti yakin nggak ada orang dari zakat berdapat, pasti ada keberkahan. Yang kedua ada maknanya an-nubuwah, bertambah. Saya melihat ada beberapa yang tempat saya kerja itu luar biasa. Dia punya lembaga pendidikan setiap bulan 250 juta. Padahal bulan itu kan itu buat anak yatim sekolah. Dibiayain. Berarti kalau 250 juta, 4 bulan itu 1 miliar. Tapi bagi bertukar besarnya. Ini gambarannya kita bilang Allahnya orang peduli banget. Jadi tidak main-main buat pendidikan anak-anak yatim. Berkah dia. Ilmu bertambah terus. Nah yang paling mahal asolah. Asolah itu adalah maslahat.
Masalah itu orang kalau di Jakarta pasti masalah hidupnya, dirinya, keluarganya, anaknya. Ada orang melihat rokok lewat, kayaknya banyak yang di sini, kagak jadi, sayang. Akhirnya pulang ke rumah, dari mana sih? Ini dari masjid. Nggak beli gorengan, ya masih ada duitnya, masuk kantongnya bolong, langsung. Saking kulitnya sama diri, ya dari tempat kerja ke rumah, padahal naik ojek cukup duitnya lebih namanya orang kerja. Saya Allah saking sama dirinya juga. Allah, sampai jalan kaki, sampai kedepan, sampai rumah kagak nginjek kulit iya, biaya lebih banyak. Coba dia naik ojek kulit mati itu, punya duit dinikmati, dinikmati. Ini masalah. Jadi keluar itu sama anak jangan kulit, jadi ibu gitu kan. Awal itu yang lagi Allah. Ada seorang bapak naruh duit di peci, naruh duit di peci, ya kan, naruh di peci, pas Jumatan, ya, peci itu lama udah dipakai, nggak musik, ya, akhirnya, bapak musik, haji ambil, oh peci, dudukan pecinya, dicepret, ada duit keluar, uang itu uang suek, gue keluar juga. Aduh, jadi emang jadi masalah, ya masalah. Yang keempat adalah apa? At-Tawhur. Ini luar biasa. Apa? Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka shadaqatan sebagai sedekah. Tutahhiruhum, bisa membersihkan diri mereka. Wa tuzakkihim, dengan katanya jadi bersih. Zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar jadi pemimpin, menjadikan khalifah, menjadi khalifah setelah Rasulullah, gerakan pertama adalah konsolidasi. Kedua, banyak orang yang nggak mau bayar zakat. Gara-gara Nabi udah meninggal, udah dia ganti. Banyak Nabi palsu disangkat Nabi. Karena apa? Ini rukun Islam harus ditegakkan. Berarti kalau orang ingkar zakat, nggak mau berzakat, kafir dia. Alasannya apa? Nggak wajib zakat. Wah ini kafir. Nah, zakat kita kayak gitu. Kemudian zakat tadi ada awal, ada nisab. Baik. Nah, kemudian adabnya yang paling penting. Adabnya satu, memahami bahwa zakat itu wajib. Memahami wajib, yang itu wajib. Yang pertama poinnya, ini adalah ketauhidan kita. Saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita Islam. Dipastikan dalam hati, lalu diamalkan dengan rukun, itulah dengan namanya zakat. Memasarkan tauhid. Jadi kita ingat, kita ini orang Islam, sudah bersyahadat, meyakini akan syariat Islam, meyakini akan Islam, di antaranya adalah bayar zakat. Poinnya kedua. Jadi poin satu, ada kata-kata, ada kebenaran dalam hati. Lalu apa? Itulah Abu Bakar Siddiq. Dia bersaksi kepada Allah dan Rasulnya bahwa dia beriman akan ikut kepada Allah dan Rasulnya. Lalu di hatinya pun begitu, dibuktikan dengan harta seluruhnya. Itu dasarnya Abu Bakar. Jadi bukti dia bersyahadat itu. Kayak anak muda demen nama cewek, bu, ya, bu. Demen diungkapi dengan kata aku sayang kamu deh. Wah, teman adiknya belum tahunya tuh, ya kan? Hatinya juga senang. Tambah ada buket oleh-oleh. Cuma setelah itu dipanggil keadaan nengok, ketemu juga cuek. Nah ini nih berarti amalnya kagak ada. Mesti ada pembuktian. Mesti ada pembuktian. Itulah gambarkan Abu Bakar. Kalau kita cinta dengan Islam,
Kalau kita cinta dengan syariat Islam, buktinya adalah totalitas. Nah, kita tidak Abu Bakar nggak mampu. Sayyidina Umar bin Khattab setengah hartanya habis. Kita. Jadi kita sadar posisi kita emang sayang sama harta. Emang kayak gitu maklum. Yang kedua adalah tentang wajib zakat itu juga adalah menghilangkan sifat bahil pada diri kita. Ini merusak sifat itu merusak. Salah satu muhlikat, 3 perkara yang merusak. Salah satunya adalah sukun mutlak. Pelit yang dituruti, sayangkan apa kalau itu ya pemalaran, sayangan, baju udah butut di lemari kagak di lemari, ketumpuk lemari. Ini kesempatan kita nih, baju yang layak banget kita keluarin bagi sama teman-teman. Iya, pemalaran, udah kagak dipakai di simpan aja. Nah, gitu ya. Nah itu salah satunya niatnya menghilangkan karakter pelit pada diri kita. Ya artinya kita udah punya lebih, kan ngeluarin. Ada lagi hawa nafsu, hawa murtabat, keinginan di perut. Apalagi ada raya nih, ingin itu, belum ini sore belum ada nih. Ini belum ada, pengen terus, supaya udah ada, pengen terus, nanti di perut ini terpusing sendiri terus. Yang ketiga itu ijabul mati. Pede diri, keakuan, hati-hati bisa membinasakan. Ini poin kenapa kita bayar zakat. Jadi jangan sampai merusaknya. Yang ketiga adalah tanda syukur kita kepada Allah. Tanda syukur. Oh Allah berikan harta, lahir dalam keadaan telanjang cuma bisa awal-awal. Tiba-tiba Allah berikan orang tua yang soleh dan soleh, dididik kita, dirawat kita, dewasa, diberi pendidikan, lalu kita punya duit. Subhanallah. Ini kisah di Habib Usman Betawi. Habib Usman Betawi dia punya karya itu cakep-cakep. Di antaranya perhiasan bagus, adabul insan, arah lain orang Arab masih tulisan Arab termasuk 40 dikisahkan ada seorang yang kaya dunia, kaya luar biasa. Pagi-hari biasa sarapan, pengemis datang ke rumahnya, Pak minta Pak belum makan beberapa hari. Coba istrinya tengok, istrinya luar biasa, cakep, tengok, Pak luar biasa, baik hati dan tidak sombong aja menabung. Dia ngeliat, ya Allah Tuhan, Pak pengemis, usir, kenapa dia? Subhanallah, diusir ke pengemis. Allah punya kuasa. Dalam beberapa hari, si kaya banyak masalah, usahanya banyak ditipu orang. Efeknya rumahnya dijual karena ganti buat aset. Lama-lama istrinya kabur, mana mau orang laki gak punya duit. Kabur, kayak laki-laki yang dilihat duitnya, laki gue ditinggal. Kenapa dimarahin? Umpamanya begitu ya. Nah, miskin ini, ya Allah berikan aku ya Allah. Berikan kekuatan, pulang di jalan-jalan terus. Allah punya kuasa, ada orang baik dikasih duit. Nah, ini kayu apa kau cari di rumah? Ini buat makan. Apa yang terjadi? Allah punya kuasa, ditebang kayu dijual. Untungnya berlipat sampai beli seekor sapi, berlipat menjadi 2. Allah punya kuasa, si miskin jadi kaya, si kaya jadi miskin. Ketemu itu istrinya, kayaknya kenal nih, cocok kayak hati nikah sama si istri yang akhirnya kaya itu. Karena dari itu mereka nikah. Kemudian si kaya jadi pengemis.
Rumah yang belum ditinggali dibeli. Tinggal lagi. Dari sana, saat pagi yang sama dia makan seperti itu. Pada coba berikan. Dulu saya seperti ini nih. Ketika saya minta ada yang makan, saya kagak dikasih. Sebelum dia kelaparan, peduli dia tahu nih. Nah, ini hati-hati kalau orang seperti itu sudah banget, sudah banget ya. Itu tadi syukur foto. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu tentang wajib bersyukur, wajib tentang zakat itu satu. Tadi adalah satu karena mentauhidkan. Kemudian biar kita bisa cepat beri. Kemudian bersyukur. Apa yang berlimpah bersyukur. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil alim. Jadi itu zakat fitrah itu tazkiyatun nafs bersyukur. Tapi ada zakat fisik. Itu dengan ibadah. Maka Rasulullah SAW pernah sholatnya luar biasa. Kenapa kalau sholat begitu hebat? Hatta tawa Ramadan sampai kakinya bengkak. Kata Rasul, apalah anakku nasabtan sabur. Tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Jadi bukti bersyukur kita adalah banyak ibadah, banyak sholat. Maka harus kayak begitu kita. Bukti kita bersyukur banyak ibadah. Tidak sholat taraweh 20 rakaat. Cara sekarang ramai 2 rakaat boleh ya kan? 4 rakaat boleh. Iya. Namanya qiyamul Ramadan. Tapi kalau sholat taraweh kalau nggak 20 rakaat, kalau nggak 30 rakaat itu aja jelas. Kalau boleh 2 rakaat boleh. Sholat sunnah boleh ya. 4 rakaat boleh. Namanya qiyamul Ramadan. Taraweh 20 rakaat. Kalau dibilang taraweh kayaknya nggak pas 2 rakaat taraweh, lalu bikin 3 rakaat kurang kayaknya. Jadi tetap ya, gitu ya. Ramai. Kalau qiyamul Ramadan 2 rakaat boleh namanya sholat sunnah qiyamul Ramadan. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa orang yang berpuasa lalu dia mendirikan malam-malam Ramadan dengan sholat karena iman, kemudian mencari pahala dari Allah ampuni dosanya. Jadi bahasa qiyamul Ramadan seperti itu. Jadi jangan heran, tapi jangan disebut taraweh. Kalau disebut taraweh silakan aja, tapi nggak pas untuk disebut taraweh karena ada sumbernya jalannya. Kita kan ikutin. Oh, kenapa dulu? Jadi kamu babin satu melaksanakan sholat taraweh seperti itu. Nah gitu, jadi ada jalurnya. Jadi namanya ikut. Ini yang poin pertama tentang zakat. Pahami dulu kenapa kita bayar wajib zakat. Satu, menyempurnakan keimanan kita. Tahu menghilangkan sifat pelit pada kita. Tahu tanda bukti bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara yang lain adabnya adalah senang berbuat kebaikan. Kenapa? Ketika kita senang berbuat kebaikan, mengeluarkan zakat, si fakir miskin itu senang. Lebaran jadi. Kemudian juga sedekah zakat itu sir. Sembunyi-sembunyi juga orang bagi-bagi. Kalau dari itu nama kita, harta kita total bagi buat kita. Kasih langsung, senang dia. Boleh juga diakhirkan kalau berangkat kepada orang senang berzakat mati. Kemudian apalagi mengeluarkan zakat sifatnya jangan boleh sih, kemudian boleh juga johir. Nah, setelah keluar zakat satu hati-hati, jangan bangga dengan diri kita. Membangun zakat saya hitungannya gede, kalkulasi aja. Saya punya 1 M, kalau berapa zakat saya itu mesti tidak. Takutnya nanti timbul lucu. Atau membagi ini kan hasil zakat orang-orang pada sukses juga jangan. Ini jangan dibuka lagi. Maka perlu ketika kita melihat zakat lapan asnaf itu, di antara yang kita buat adalah orang-orang kerabat, jangan lupa. Kerabat perhatikan, kerabat kita jangan sampai kita abaikan. Ada orang saudara kita susah datang,
kasih zakat kita, kasih duit. Jangan sampai enggak kita masih bayar zakat ke teman-teman orang-orang masjid, kalau kita kelaparan, jangan sampai itu. Juga perhatikan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Kenapa? Dengan ilmu lah orang bisa ibadah. Dengan ilmu lah dia bisa berdakwah. Orang-orang bisa berdakwah gara-gara ilmu. Itu perhatikan tuh orang-orang para muzaki itu. Yang ambil-ambil kan dari zakat ambil itu perhatikan. Kemudian juga orang-orang yang nggak tunjukin kesusahannya namanya ikhlas. Nggak minta dia, tapi ketahuan dia orang susah sih. Tunjukin nggak mau minta-minta, wah gitu. Tapi tidak menunjukkan bahwa dia bisa. Tapi kita tahu dia orang susah. Maka kita berikan. Atau orang yang satu keluarga anaknya banyak, gitu. Harus aku bapak sih. Ini semua tahu. Nah orang yang anaknya banyak. Perhatikan kita jadi pengurus ambil dilihat orang-orang Asia kayak gitu. Jadi intinya satu, zakat itu perintah Allah. Yang kedua, ketika kita paham bahwa kita menyempurnakan syariat Islam, bila rahmat kita telah kita terhindarkan, ini adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang dapat disampaikan. Di Yogyakarta ada keraton. Pemimpinnya ramah dan bermasyarakat. Bulan suci bulan Ramadan sempurnakan puasa dengan membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.